Ina buru-buru keluar rumah setelah ia mendapat telepon dari Bu Warsati. Perempuan itu tak peduli lagi jika suaminya melihat ia sekarang. Ia mengendarai mobil sendiri dan segera keluar dari garasi. Pak Maheru yang melihat itu tentu penasaran dan mengikuti jejak sang istri. Pak Maheru mengendarai mobil tepat di belakang Ina. Ia mengerutkan kening ketika mobil istrinya memasuki simpang yang ia sendiri tak pernah ke sana. Rasa penasarannya semakin menjadi setelah melihat Ina parkir di depan sebuah rumah. "Bu, dengarkan Ina." Perempuan itu menghampiri seseorang yang wajahnya seperti pernah dilihat oleh Pak Maheru. Pria itu pun turun dari mobil. "Aku nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Kamu udah bohongi aku selama ini, tega banget kamu. Kamu tahu gimana sayangnya aku sama kamu. Tapi begini balasan kamu." Bu Warsati menolak tangannya disentuh oleh Ina. "Bu, ini cuma sementara. Semua Ina lakukan buat masa depan Ina dan Dante. Nggak ada tujuan lain." Ina berlutut di depan Bu Warsati dan menangis. Bu Warsati menggelengkan kepalanya. "Nggak, Ina, aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Bu, Ina akan segera ceraikan Mas Maheru, Bu. Tolong jangan kayak gini. Ina cuma cinta sama Dante." Tangis perempuan itu kian menjadi. Jantung Pak Maheru berdebup kencang, ia berdiri tak jauh dari mereka. Ia bisa mendengar semua yang dikatakan perempuan itu. Namun, dengan sekuat tenaga ia menahan gejolak di dada dan kembali ke dalam mobil. Ia memijit pelipisnya pelan. Tatapannya tak berpaling dari dua wanita yang kini telah menangis itu. Tak lama kemudian mereka masuk ke rumah. Pak Maheru mengepalkan tangan dan meninju dashboard mobil. Pria itu akhirnya memilih memutar mobil dan kembali ke rumahnya. Ia harus menyelesaikan masalah itu nanti di rumah. Selama perjalanan, Pak Maheru sama sekali tak fokus. Pikirannya kacau balau. "Hei, bisa bawa mobil nggak, sih?" Pekik pengendara mobil di sebelahnya yang hampir tersenggol. Pak Maheru membuka kaca mobil. "Maaf, Pak." Ia meminta maaf dengan tangan dikatupkan di bawah dagu. "Kalau nggak bisa bawa mobil, jangan ke jalan. Nggak lihat ini lagi ramai." Pengendara itu masih mengomel. Pak Maheru kembali menutup kaca mobil dan melaju dengan hati-hati. Setibanya di rumah, Pak Maheru menghempaskan badan di sofa. Ia memejamkan mata beberapa detik. Bi Araya muncul dan merasa empati pada majikannya yang tampak kelelahan. "Pak, mau minum kopi?" tanya Bi Araya. Pak Maheru membuka mata dan menganggukkan kepala. Jangan pakai gula, ya, Bi." Bi Araya tercengang sesaat, tetapi tak lama kemudian bergegas ke belakang. Tak biasanya majikannya meminta minuman seperti itu. Wanita itu kembali melihat keadaan Pak Maheru. Pasti ada yang tidak beres, pikirnya. "Pak, ini kopinya." Bi Araya menyodorkan segelas kopi hitam. Pak Maheru segera mengambil dan meneguknya. Tetesan bening tiba-tiba keluar dari bola matanya. "Di mana Nola, Bi? Apa dia udah pulang?" Pria itu menyeka sudut matanya. "Masih keluar, Pak. Belum pulang." Bi Araya akhirnya pamitan ke belakang karena Pak Maheru tak lagi membutuhkan bantuannya. Namun, tak lama kemudian terdengar bunyi gelas pecah. Bi Araya langsung berlari ke arah depan. Ia melihat gelas kopi Pak Maheru hancur berantakan di lantai, sedangkan pria itu bersandar di punggung sofa. Bi Araya tak berani bertanya, ia mengambil sekop dan sapu dari belakang. Baru sekali sapu, Pak Maheru menghentikannya. "Biarkan di situ, Bi. Pergilah." Bi Araya agak kaget mendengar teriakan Pak Maheru. Wanita itu berlari ke belakang.
Hampir 1 jam Pak Maheru duduk di ruang tamu dengan pandangan ke arah pintu depan. Orang yang ditunggu akhirnya muncul juga. Siapa lagi kalau bukan istri mudanya? Wanita itu mengerutkan dahi ketika melihat pecahan kaca dan kopi di lantai. Bi Araya. Panggil Ina ke asisten rumah tangga mereka. Kenapa panggil Bi Araya? Emangnya kamu nggak bisa bersihkan sendiri? Ucapan Pak Maheru tiba-tiba membuat Ina tercengang. Perempuan itu menghampiri sang suami yang duduk di sofa. Maksud kamu apa, Mas? Aku jadi babu gitu? Pak berdecih. Bukannya memang seharusnya begitu. Kamu kenapa, sih, Mas? Ina kian mendekat ke suaminya. Tangannya mencoba bergelayut, sayang sekali Pak Maheru langsung menepis. Untuk apa kamu ke rumah Dante? Tanya pria itu masih dengan ekspresi datar. Ina terkejut, ia meremas ujung bajunya. Maksud kamu apa, sih, Mas? Kamu aneh banget. Kapan aku ke rumah Dante? Nggak ada. Pak Maheru pun akhirnya berdiri. Mau sampai kapan kamu mau membodohi saya, Ina? Ina ikut berdiri karena Pak Maheru berteriak. Dadanya naik turun karena emosi yang menggebu. Ina tak bisa lagi memikirkan alasan apa yang harus diutarakan. Ia diam saja. Kenapa? Kamu nggak penasaran kenapa saya tahu? Saya melihat dan mendengar dengan mata telinga saya sendiri. Kamu punya hubungan dengan Dante, kan? Ina sontak menoleh. Sepertinya tak ada lagi kesempatan untuk berbohong. Perempuan itu tersenyum miring dan melipat tangannya di depan dada. Aduh, ketahuan, deh. Dasar jalang. Pekik Pak Maheru sambil mengangkat tangan kanannya untuk menamparkan. 1 kali tamparan, saya bisa laporkan Anda karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lagian emang kamu nggak bisa mikir, ya, masa saya yang cantik gini mau nikah sama tua bangka kayak kamu? Ina menggelengkan kepalanya. Kamu keterlaluan. Pak Maheru tak bisa menahan kegeramannya. Ia tak peduli apa yang terjadi selanjutnya, tangannya pun melayang menamparkan pipi kiri Ina. Ina mendorong tubuh Pak Maheru hingga terjerembab ke lantai. Kamu pikir saya nggak bisa melawan, ha? Dasar tua bangka nggak tahu diri. Saya akan ceraikan kamu, dasar jalang. Pak Maheru masih berusaha bangkit. Bi Araya berlari tergopoh-gopoh dari belakang dan membantu Pak Maheru berdiri. Akan tetapi pria itu menolak dan mendorong Bi Araya menjauh darinya. Tentu saja itu yang saya tunggu. Lagian apalagi yang saya harapkan dari tua bangka kayak kamu? Perusahaan juga udah atas nama saya. Ina terbahak-bahak. Apa maksudmu? Pak Maheru mendekat dan memegang kedua bahu Ina. Katakan apa maksudmu? Ina masih terbahak-bahak. Semua aset penting keluarga ini sudah jadi hak milik saya. Jadi, kamu dan anak kamu yang belagu itu udah nggak punya apa-apa lagi. Ina melepas paksa tangan Pak Maheru dari bahunya. Minggir. Tubuh Pak Maheru lemas. Ia tiba-tiba merasa sesak yang sangat menyiksa di dadanya. Badannya terjatuh diiringi dengan aliran air mata. Sedangkan Ina dengan senyuman puas pergi meninggalkan rumah itu. Pak Maheru! Teriak Bi Araya lantang. Ia mengguncang tubuh pria itu, tetapi tak ada respons sama sekali. Bi Araya berlari ke arah telepon rumah dan menekan beberapa angka. Ia menghubungi ambulans agar bisa membawa majikannya ke rumah sakit. Naula tengah berbincang dengan Zeni, keduanya asyiknya dengan cerita mereka. Ponsel Naula berdering membuat keduanya terdiam. Naula berdiri dan mengambil benda pipih miliknya dari tas yang diletakkan di atas tempat tidur. Rumah? Naula pun menjawab panggilan. Iya, halo. Ia tampak mendengarkan. Apa?
Gadis itu tiba-tiba berteriak dan langsung memutuskan panggilan. Naola menyambar tasnya dan berlari keluar kamar Zeni. Zen, Nao harus pergi ke rumah sakit. Zeni ikut bangkit dan mengikuti jejak Naola. Saat temannya itu menghidupkan mesin, Zeni menahan. Biar gue aja yang bawa. Gue khawatir kalau lo lagi cemas gini, nanti ada aja kejadian gak terduga. Air mata Naola telah mengalir deras. Ia pun mengikuti saran Zeni. Gadis itu duduk di belakang dengan isakan. Papa. Ia bergumam tentang papanya. Zeni tak bertanya apa yang terjadi, ia bisa jika Naola kini tengah digeluti rasa takut dan khawatir. Biarpun ia tampak sangat menantang sang papa. Tetapi semua orang juga bisa tahu jika gadis itu sangat mencintai Pak Maheru. Motor mereka pun berhenti, Naola langsung berlari ke arah ruangan yang sudah diberitahukan Bi Araya. Naola tiba di depan ruangan UGD, di sana ada Bi Araya yang duduk tertunduk. Bi, gimana keadaan papa? Naola segera menempelkan wajahnya di kaca transparan, tetapi tak bisa menemukan sang papa. Tenang, Non, Bapak masih di dalam. Bi Araya menenangkan gadis itu. Apa yang terjadi, Bi? Katakan sama Nao, Papa kenapa? Bi Araya tak langsung menyahut. Zeni juga muncul pada waktu itu. Naola langsung memeluk sahabatnya erat dan menangis di sana. Pintu ruangan terbuka, Naola langsung menemui dokter yang keluar. Gimana papa saya, dok? Pak dokter terdiam sesaat. Keluarga pasien bernama Pak Maheru. Naola menganggukkan kepala. Iya, saya anaknya, dok. Ada masalah serius yang perlu dibicarakan, Mbak. Ayo, ikut ke ruangan saya. Tanpa berpikir, Naola langsung mengikuti langkah sang dokter. Di dalam ruangan tersebut, Naola dak-dikduk untuk mendengar masalah serius yang dikatakan. Setelah keluar dari ruangan sang dokter, kaki Naola sangat sulit untuk digerakkan. Matanya sayu, tatapannya kosong. Ia tiba di tempat di mana tadi duduk menunggu, hidupnya bagaikan melayang-layang di udara. Zeni dan Bi Araya yang melihat keadaan Naola pun mendekat. Gadis itu tak merespons ketika mereka menyentuh tangannya. Naola, ada apa? Tanya Zeni. Namun, tak ada sahutan sama sekali. Gadis itu malah terduduk lemas di lantai dan mulai menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mengeluarkan semua air matanya di sana. Zeni menarik tubuh Naola ke dalam pelukannya. Keduanya sama-sama menangis. Zeni turut merasakan sakit, meski ia belum tahu apa yang terjadi pada Pak Maheru. Keduanya berhenti menangis setelah hampir setengah jam. Mata mereka membengkak dan merah. Zeni meminta tolong pada Bi Araya agar membelikan mereka minum. Nao nggak tahu apa yang terjadi sama papa, tapi Nao yakin ini ada kaitannya dengan perempuan itu. Naola bergumam kecil, tetapi masih dapat terdengar oleh Zeni. Pintu ruangan kembali terbuka. Pak Maheru akan segera dipindahkan ke ruang inap. Seorang suster memberikan pemberitahuan. Zeni bangkit dan membantu Naola berdiri untuk mengikuti perginya berangkar yang membawa papa Naola. Bi Araya pun muncul di waktu yang tepat, mereka pun pergi bersama. Dokter dan suster sudah keluar dari ruangan itu. Naola berjalan pelan ke arah berangkar dan menatap wajah sang papa. Ia kembali terisak dan menggenggam sebelah tangan pria itu. Maafin Naola, Pak. Gadis itu tak bisa menahan gejolak rasa di dadanya. Nao, lo juga harus istirahat. Kalau lo sakit, Om pasti bakal sedih. Kita berdoa agar Om Maheru segera sadar. Zeni mendekat dan menyentuh bahu Naola. Kalaupun Papa Nao bangun, Nao nggak bisa bayangin gimana keadaan dia nanti. Gadis itu menggelengkan kepala. Zeni menepuk pundak Naola. Kamu harus percaya, semua sudah ditakdirkan. Kita cuma perlu menjalani hidup ini dengan ikhlas.
kita nggak bisa mengubah takdir. Zeni menyeka sudut matanya yang kini telah kembali berair. Dante telah kembali dari perjalanan bisnis menggantikan Pak Maheru. Ia melangkah masuk dengan tas hitam di lengannya. Ia menatap sekeliling yang sepi, bahkan Bi Araya tak ada. Pria itu akhirnya menaiki tangga, ia menuju kamar Naola. Tepat di depan pintu, lelaki itu mengetuk. "Naola?" Suaranya terdengar lembut. Tak ada sahutan dari dalam membuat pria itu mengerutkan dahi. "Kenapa rumah ini sepi banget, ya?" Lelaki berbalik dan hendak turun. Pintu kamar Naola terbuka, pria itu menoleh lagi dengan senyuman. Akan tetapi, senyuman itu sontak menghilang ketika malah melihat orang lain di kamar gadis pujaannya. "Kenapa kamu di sini? Mana Naola?" Dante mencoba menerobos masuk. Tetapi Ina malah menarik lelaki itu ke pelukannya. "Apaan sih?" Tolak Dante kasar. Ina yang mengenakan piyama Naola pun tersenyum centil. Ia menyentuh tubuh Dante satu persatu. Hal itu membuat Dante muak dan mendorong wanita itu menjauh. "Menjijikkan," seru Dante dan bergegas menuruni tangga. Pria itu memanggil Bi Araya beberapa kali, tetapi tak juga mendapat sahutan. Ina juga turun dari lantai atas, ia menghampiri Dante yang kebingungan mencari keberadaan Naola. "Lo nggak bakalan ketemu mereka." Ina berbicara santai, ia duduk di sofa dengan gaya elegan. "Di mana mereka?" tanya Dante sekali lagi. Ina mengangkat bahu. "Mungkin menunggu kematian Pak Maheru." Ia berkata santai, sedangkan Dante terlonjak kaget. "Jangan sembarangan ngomong kamu." Dante tak terima majikannya dibicarakan seperti itu. Ina menggaruk kepalanya dan berdesis pelan. "Gue cuma ngomong apa adanya, sayang. Bukannya ini rencana awal kita? Biar kita bisa menikah dan menikmati harta keluarga ini. Gue cuma lakuin sesuai rencana, kok." Dante yang tadinya berniat keluar pun berhenti. Kakinya bergetar hebat mendengar penuturan Ina. Memang benar, itulah rencana awal mereka. Namun, semua berubah seiring berjalannya waktu dan luluhnya hati pria itu. "Apa kamu suka kejutan dariku, sayang?" Ina melingkarkan tangannya di perut Dante. Pria itu tersentak dan spontan mendorong Ina hingga perempuan itu menjauh. Dante berbalik dan menatap tajam ke arah wanita itu. "Katakan apa yang kamu lakukan pada mereka?" Suara Dante bergetar. Ina menyunggingkan senyum. "Kita sudah memiliki segalanya di rumah ini. Tinggal gimana cara kamu berterima kasih padaku." Perempuan itu melenggang pergi. Dante merogoh saku celana dan mengeluarkan ponselnya. "Oh, ya." Ina berbalik dan menatap Dante. "Jangan mencoba melakukan apapun yang akan merugikan gue. Gue nggak akan segan-segan untuk menghancurkan hidup lo juga. Lo cuma ngikutin rencana gue selanjutnya, kalau lo masih mau hidup kaya." Dante tersenyum getir. "Gue nggak mau kaya. Lo mau kaya, ambil semua buat lo. Gue nggak butuh apapun, termasuk lo." Pria itu melemparkan ponselnya ke tembok. Ia juga menghancurkan barang-barang yang ada di ruang tamu. Dante sangat frustrasi sekarang. Wajah Ina berubah datar setelah mendengar perkataan Dante. Ada rasa sakit yang menusuk di hatinya. Apakah perjuangannya sia-sia untuk cinta? Perempuan itu masuk kamar dan mengunci pintu. Ada tetesan bening yang mengalir di pipinya. Ina menatap dirinya di cermin. Apa yang kurang darinya? Sekalipun Dante menolak ia, harusnya ia bisa menemukan orang baru untuk jadi pasangannya. Karena sekarang ia telah kaya, ia memiliki rumah mewah dan 90% saham perusahaan keluarga Maheru. Naola mengepalkan tangan ketika Bi Araya selesai bercerita. Rahangnya mengeras, kakinya sudah tak sabar untuk berlari menerjang perempuan itu.
Naola berdiri dan hendak keluar, tetapi Zeni langsung menahan. "No, jangan gegabah, please. Om Maheru juga butuh lo." Naola menepis tangan Zeni. "Justru karena papa butuh Nao, makanya harus bertindak. Nao mohon ke Zeni buat jagain papa." Gadis itu langsung pergi tanpa mempedulikan ucapan sahabatnya. Naola mengendarai motornya dengan sangat kencang. Tak perlu waktu lama, pun tiba di depan rumahnya. Ada beberapa koper dan tas berisi penuh di halaman rumah. Naola memeriksa, itu adalah barang-barang miliknya dan sang papa. Emosi Naola kian melonjak, ia berlari masuk ke rumah. Di sana ada beberapa petugas kebersihan yang tengah melepaskan bingkai dan foto keluarga Naola. "Apa-apaan ini?" seru gadis itu kasar hingga membuat mereka ketakutan. Derap langkah terdengar, Naola segera menoleh. Ina berdecak kecil dan menghampiri petugas kebersihan. "Segera selesaikan," titahnya. Naola tak tinggal diam, ia menunjang kardus yang berisi beberapa bingkai kaca hingga terbalik. Gadis itu menatap Ina tajam, seolah hendak menerkam. Ekspresi Ina biasa saja, ia seperti tak menganggap Naola ada di sana. Hal itu membuat emosi gadis 17 tahun itu menggelora. Ina berbalik dan hendak masuk kamar. Naola berlari dan menarik rambutnya hingga mama tirinya itu terkunci di lantai. "Lepasin gue!" teriak Ina sembari memberontak. "Apa yang udah lo lakuin ke papa gue ha?" Naola tak mengurangi kekasarannya sedikit pun. Ia malah lebih mengencangkan tarikan pada rambut wanita itu. "Gue cuma lakuin apa yang disuruh sama Dante. Gue nggak tahu apa-apa." Tarikan tangan Naola melonggar mendengar perkataan Ina. Seluruh tulangnya benar-benar patah, ia tak lagi punya tenaga bahkan untuk berdiri. Ina mengambil kesempatan itu untuk bangkit, tak hanya itu perempuan itu juga mendorong Naola hingga mencium lantai. Naola kewalahan karena tangannya dikunci oleh Ina. "Ini yang lo mau kan?" Tamparan demi tamparan dilayangkan oleh Ina ke wajah Naola. Kedua pipinya telah penuh dengan kemerahan. "Naola!" Sebuah teriakan membuat Ina berhenti. Para pekerja tadi sudah kabur semuanya. Dante berlari dan menghampiri Naola. Ia membantu gadis itu bangkit dan menuntunnya duduk di sofa. "Yang mana sakit?" Ina menghampiri Dante dan menamparkan wajahnya. "Harusnya lo ada di samping gue, kenapa lo malah ada di pihak lawan?" Naola menoleh, tetapi tak bersuara. "Kita udah rencanain ini dari awal, udah matang. Kita udah berhasil mengambil semuanya, tapi kenapa lo malah jadi orang goblok di sini? Apalagi yang mau lo cari? Kita bisa hidup bahagia dan menikah, Dante." Dante tak menyahut, ia terus memeriksa luka yang ada pada Naola. Ina tak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Ia dengan kasar menarik Dante dari sofa. Tanpa aba-aba juga perempuan itu mencium bibir Dante. Namun, tak semua sesuai rencana, Dante mendorong tubuh Ina hingga terjatuh ke lantai. "Lo menjijikkan." Dante menggendong Naola dan meninggalkan rumah itu. Naola menangis ketika Dante membawanya ke mobil. Gadis itu bersandar di pintu mobil dengan tatapan ke arah depan. Dante melajukan mobil dengan pelan, ia tak mau membuat semuanya semakin rusak. "Di mana Pak Maheru?" tanya Dante dengan tangan masih memegang setir mobil. Pertanyaan itu membuat tangis Naola berhenti, ia menyeka sudut matanya. Tatapan tajamnya kembali, itu ditujukan pada Dante. "Kenapa harus pura-pura? Itu semua rencana kalian berdua, kan? Kalian udah dapat segalanya. Terus apa lagi?" Dante memarkirkan mobil di pinggir jalan. Pria itu membuka sabuk pengaman dan memutar hadapnya ke arah Naola. Naola membuang napas dan memandang keluar. "Aku sama sekali tahu apa yang terjadi hari ini." Dante berkata dengan lembut, mencoba meyakinkan.
Naola tertawa kecil. Nggak tahu apa yang terjadi. Kalian merencanakan ini sejak awal, tapi bilang nggak tahu apa-apa. Lo itu benar-benar nggak punya rasa kemanusiaan. Naola. Apa? Pekik Naola. Napasnya menderu. Jangan kira gue nggak bisa marah. Jangan kira gue bakal diam aja dengan semua perbuatan kalian. Nggak akan, bahkan sampai mati pun gue nggak bakalan memaafkan orang kaya kalian. Dante tercengang mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Naola. Gadis yang selama ini lemah lembut, kali ini mengamuk seperti serigala kelaparan. Pria itu terdiam sesaat, ia memikirkan cara agar bisa menenangkan gadis itu. Lo nggak tahu kan, gimana rasanya satu-satunya orang yang paling lo cintai? Naola menghentikan kalimatnya. Lo nggak tahu gimana rasanya melihat orang yang paling lo cintai terdiam di tempat tidur, nggak bisa bicara. Nggak bisa berjalan. Tangis gadis itu kembali pecah. Tangan Dante bersiap untuk menyentuh wajah Naola, tetapi gadis itu dengan cekatan menepis. Naola. Dante masih mencoba bersuara. Lo nggak tahu, gara-gara lo berdua, gue kehilangan kehidupan. Papa gue kehilangan segalanya. Naola kian mengencangkan tangisannya. Papa gue stroke, papa gue nggak bisa ngomong ke gue. Papa gue, Naola tak sanggup lagi meneruskan kalimatnya. Dante terpaku di tempat setelah mendengar itu semua. Ia jelas baru tahu karena Ina tak memberikan ia info apapun selain pemindahan pemilik perusahaan. Dante menatap Naola dengan iba, ia bisa membayangkan bagaimana sakitnya melihat orang yang dicintai menderita sedemikian rupa. Naola menyeka air matanya kemudian. Ia menatap sinis ke arah Dante. Nggak usah pura-pura, gue tahu lo senang dengan semua ini. Sekarang gue cuma minta sama lo untuk menjauh dari hidup gue selamanya. Karena kalau lo masih ada di hadapan, gue nggak bakal segan-segan buat bunuh lo. Dante menggelengkan kepala. Naola, tolong jangan lakukan ini. Naola menepis tangan Dante yang mencoba merengkuhnya. Buka pintunya. Dante masih menggelengkan kepala. Naola membuang napas kasar, ia mengembuskan ke atas rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya. Satu pukulan melayang ke perut Dante. Tak hanya itu. Naola melepaskan sabuk pengaman dan menamparkan kedua wajah pria itu beberapa kali. Ia juga merebut kunci dan membuka pintu untuk mengeluarkan Dante. Pria itu didorong kasar hingga terjerembab ke pinggir jalan. Naola menghidupkan mesin dan segera melaju meninggalkan tempat itu. Dante meringis kesakitan dan berteriak memanggil nama Naola. Ia merasa nyeri di bagian perut dan pipinya. Pukulan gadis itu sangat keras, bahkan rasanya sama dengan pukulan preman jalanan. Naola. Sekali lagi ia berteriak. Naola menangis terseduh-seduh setelah mobil yang dikendarai jauh dari tempat ia meninggal Dante. Baginya apa yang dilakukan tak sebanding dengan sakitnya yang dirasakan atas keegoisan mereka. Arg! Naola berteriak hebat. Naasnya, dari arah depan sebuah truk melaju kencang. Naola kaget dan kehilangan keseimbangan. Mobilnya melaju miring dan menabrak halte bus.